Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai anatomi, yaitu tentang struktural dan fungsional dari sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup. Dan sel merupakan bagian penyusun tubuh bagi manusia. Tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu, yaitu seperti 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Lalu ada karakteristik umum dari sel. Yang pertama, melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, seperti mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya, yaitu molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain sebagainya. Lalu sebagai mengeluarkan zat sisa, seperti urea dari nitrogen, CO2, dan sampah metabolisme. Lalu selanjutnya, mempertahankan bentuk dan integritas, seperti ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Lalu terakhir ada perkembangbiakan sel. Ini terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan tumbuh dan perbaikan, sedangkan meiosis merupakan perbentukan dari sel kelamin. Studi mengenai sel. Sitologi merupakan studi tentang sel. Lalu ada anatomi mikroskopis. Yang pertama ada sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya, lalu struktural subseluler dapat diamati dengan mikroskop elektron. Dan ada satuan ukuran yang menggunakan mikrometer atau UM, yang RBC-nya sama dengan 7-8 UM. Terus selanjutnya, bagian-bagian sel. Ada membran sel yang merupakan plasma membran. Sitoplasma, ada sitolos, organel, dan organel terdapat dua bagian, yaitu organel membranosa dan organel non-membranosa. Lalu ada nukleus atau inti dari sel. Membran plasma. Membran plasma merupakan batas dengan dunia luar sel, memisahkan isi bagian dalam sel dengan material dari luar sel. Lalu sitoplasma. Istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus inti sel. Lalu nukleus atau inti sel merupakan pusat kontrol dari sel, mengontrol sintesis protein untuk mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Lalu ada komposisi dari membran plasma, yaitu lipid atau lemak yang terdiri dari fosfolipid, yaitu kepala, hidrofilik, ekor atau hidrofobik yang berbentuk lipid bilayer 2 lapisan. Lalu kolesterol dan glikolipid yang berbentuk komponen karbohidrat. Komposisi membran plasma terdiri dari protein. Protein ada protein membran integral, protein membran perifer. Beberapa bertindak sebagai enzim untuk saluran ion dan reseptor. Lalu ada glikoprotein. Mekanisme transport lintas membran yaitu ada transport pasif, transport aktif, bulk transport, dan osmosis. Lalu sitoplasma, sitosol, merupakan matriks atau material dari intraseluler. Dan fungsinya berbeda-beda untuk tiap sel, kebanyakan air. Sitoplasma organel merupakan struktur kompleks yang terorganisasi, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel dan penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Lalu organel membranosa meliputi retikulum endoplasma atau RE.
RE terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Untuk RE kasar mengandung ribosom membuat protein untuk dikirim keluar sel. Lalu untuk RE halus merupakan tempat metabolisme lemak dan karbohidrat, lalu sebagai fungsi detoksifikasi. Ini merupakan gambar dari nukleus sendiri. Lalu organel membranosa, itu ada peroksisom yang vesikel terbentuk dari RE kasar yang menggunakan oksigen untuk detoksifikasi yang diperantarai oleh enzim-enzim khusus dan paling banyaknya terdapat di sel hati. Ini contoh organel membranosa. Di organel membranosa terdapat aparatus Golgi yang fungsinya untuk memodifikasi, menyimpan dan memilih material dari RE kasar sebagai daerah penerima, cis-phase, dan daerah pengirim atau trans-phase, menghasilkan lisosom, yaitu autofagi yang menyingkirkan organel-organel yang telah tua, dan autolisis sebagai destruksi sel. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang menghasilkan banyak ATP yang disebut sebagai pembangkit energi. Lalu ada organel non-membranosa yang tidak terbuat dari membran, biasanya terbuat dari protein yang meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat, sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen, serabut intermedian, mikrotubulus, dan terakhir sentrosom. Ribosom merupakan granula kecil dan padat, yaitu terdapat protein, RNA, dan sebagai tempat sintesa protein. Tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Untuk subunit kecil berukuran setengah dari subunit yang besar. Sitoskeleton. Sitoskeleton terbuat dari lembaran protein, membantu membentuk sel sebagai koordinasi pergerakan seluler, dan kategorinya terdiri dari mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Organel non-membranosa. Di organel non-membranosa terdapat sentriol dan sentrosom. Untuk sentrosom sendiri, areanya dekat dengan nukleus dan sebagai tempat pengorganisasian mikrotubulus. Lalu sentriol yang berada di dalam sentrosom memiliki 9 set triplet mikrotubulus dan penting dalam pembelahan sel. Mikrofili, silia, dan flagel. Untuk mikrofili penting untuk perpanjangan sitoplasma dan untuk absorpsi. Silia biasanya dalam jumlah banyak bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Flagel lebih panjang dari silia dan biasanya tampil sebagai tambahan tunggal dan menggerakkan sel. Lalu nukleus. Nukleus merupakan pusat kontrol aktivitas seluler. Biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel dan tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Nukleus. Nukleus diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Nuclear envelope mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleus atau anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli. Nukleoli bertanggung jawab untuk membentuk ribosom, kromatin, dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus. DNA adalah polimer nukleotida, seperti gula, fosfat, dan basa nitrogen.
sebagai untai ganda, dan kromatin, yaitu untaian DNA dan protein histon. Kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom menggantung sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain yang berhubungan. Dan kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Untuk siklus sel, siklus hidup sel disebut dengan siklus sel. Sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Sekian penjelasan dari anatomi mengenai sel. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.